Itu kan pertanyaan, Bang. Kenapa dikasih tahu jumlahnya? Ya kan itu perkiraan. Oh, perkiraan. Jadi yang bisa ngitung sesuai, bisa nebak jumlah betonnya, itu kita kasih hadiah kaos 4Gear. Kalian bisa tebak. Soalnya sama Bang Epe dihitung nih dari ujung sampai ujung. Jadi kalau yang jawabannya benar langsung dapat kaos. Siap. Siap. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal berapa ya? 21 atau 22? Lupa tanggalnya pokoknya. Sama Bos Venture, sama tim, gua, Awe, Epe, Iwan, Gopal, Mas Budi, April, jalan ke Gunung Gede Pangrango. Terus juga nyangkut untuk video-video kita di awal yang cerita-cerita ngopi bareng kuntilanak, yang judulnya kuntilanak, itu spot-spotnya di mana aja sih, terus jenglot yang menemuinya di mana, mungkin kita akan kasih informasi di mana aja posisi-posisinya. Jadi tonton sampai selesai ya. Kita start di sini sekitar jam 7, ini udah jam 6.46. Langkah pertama kita floating dulu, floating dimana kita mulai start. Ini depan ada Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Jadi langkah pertama dalam navigasi darat adalah menyamakan kondisi medan yang sebenarnya dengan kondisi peta. Jadi seperti kita lihat, depan kita adalah Gunung Pangrango, sementara sebelah kiri adalah Gunung Gede. Jadi kondisi peta itu kita balik begini, kita sesuaikan dulu. Nanti ini Pangrango dan ini Gunung Gede sebelah kiri. Kemudian setelah itu samakan utara kompas dengan utara sebenarnya. Jadi seperti ini ya. Jadi arahnya seperti ini yang paling benar. Setelah ini namanya orientasi peta, menyamakan utara kompas dengan utara peta. Kemudian tadi kita udah bawa benar nggak sih Pangrango itu sebelah kanan, sementara Gede itu Gunung Gede itu sebelah kiri. Seperti di peta sama. Kemudian langkah berikutnya kita azimut. Ini saya tembak ke arah Gunung Pangrango itu sekitar 240 derajat. Kemudian ke Gunung Gede sekitar 210 derajat. Pangrango 240, back azimutnya berarti dikurang 180 jadi 60. Kemudian Gunung Gede 210 derajat azimut, back azimutnya adalah 30 dikurang 180. Setelah itu pakai protractor atau kursus derajat. Tadi udah ngitung Pangrango 240, kemudian back azimutnya 60 ya. 60 hitung. Setelah dihitung kita dapat ini 60 derajat. Dari Pangrango 60 derajat tarik garis, kemudian dari Gunung Gede tarik 30 derajat. Saya udah tarik garis terus panjang terus, kemudian Gede tarik garis panjang terus. Nanti dua garis ini ada perpotongan, nyata di luar peta, jauh di luar peta, karena ini peta 1:25.000 Selabintana. Jadi kita butuh peta selanjutnya di lembar dengan judul Cigenang. Jadi kita ada di luar peta sedikit sekali gitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya udah sampai di area pintu masuk mungkin dapat plotting di peta. Untuk sementara kita nggak bisa plotting, cuma perkirain ini ada di luar peta. Oke, gitu aja paling. Sip.
Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dulu harus tadi. Assalamualaikum dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kedua tadi bau udah. Oke, siap. Oke. Sekarang jam Samain waktu 7.44. 44. Kok 45, 88 dah. kok gua telat nih? 7.38. Kau ya. Pinjem. Bang Gigi, pinjem jamnya. Buat gaya doang. Lu ngalangin. Oh siap. Oke. Balik comel. Teman-teman, Siap bos. hari ini kita mau naik ke Gunung Gede. Pangrangonya enggak ya? Oke, Gunung Gede. Gunung Gede. Pangrangonya enggak ya? Pangrangonya Enggak ya? Enggak ya. Pangrango enggak ya? Enggak ya. Jadi Gunung Gede lewat Cibodas, turun Putri. Kemungkinan kita 2 minggu 2 minggu. 3 3 hari ya. 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya, ada agenda agenda internal dari tim sama Venture. Mudah-mudahan dilancarkan, diberikan apa ya? Kesehatan lah. Kesehatan lah ya. Cuaca mendukung, alam semesta mendukung. Enggak ada hambatan Kita doa aja juga buat teman-teman ya. Tunggu tanggal mainnya. Anda dikutuk. Mau keril seumur hidup. Kita Hidup. kita kaum yang dikutuk sama Keril. Seumur hidup. Oke teman-teman, lanjut ya, nanti kita ketemu di pos Panjancangan. Telaga Biru. Iya, Telaga Biru dong. Telaga Biru dulu. Sip. Wah bang, lanjut lagi ya. Nih, ada kemana lagi? Udah, Gue sampai mana ya? Telaga Warna. warna kita. Ada cerita lucu nih dari Bang Epi. Kalau nggak salah cerita ini diangkat di Pancakaki ya, Bang? Pancakaki ya. Di channel Pancakaki judulnya Kesurupan dari Surya Kencana sampai Telaga Biru. sampai Telaga Biru. Telaga Warna. Telaga Biru apa Telaga Warna gitu Jadi, kan. jadi gua kalau lewat sini nih gua inget ya. Kalau teman-teman ngeliat gua di Pancakaki, itu pasti tahu cerita kesurupan dari Surya Kencana sampai ke Telaga Warna. Jadi pada saat temennya dia kesurupan, Bang Epe ini jalan berempat sama temennya. Satu kesurupan. Udah saking betenya kesurupan dari Surya Kencana sampai Telaga Warna, tuh diikat di pohon ini nih. pohon ini saksi. Ya kalau ya mudah-mudahan yang lihat, gue lupa namanya. Ingat. Lo ikat di sini terus lo pada bercanda di sini. Ya, gue di sini terus kita baca ya masing-masing tiap-tiap ini, pemeluk agama masing-masing. Oh beda-beda. Oh iya karena agamanya beda-beda. Baca sesuai dengan kepercayaan ya Bang. Iya. Sampai nyembur-nyembur pakai asap rokok ya Bang. Ya. Diikat berapa lama di pohon? Berapa lama ya? Sampai kita inilah pulih kembali. Kayaknya ide bagus tuh Bang. Buat temen-temen yang nemuin orang yang kesurupan dan kita nggak ngerti gimana caranya, daripada dia lari kemana-mana, ikatnya Bang Iya. pohonnya. Tapi tetap ya, lu harus cek pertama, lu cek denyut nadi. Ya siap. Kalau denyut nadinya itu stabil atau rata-rata di bawah 60 kali per menit ya, itu masih aman. Apalagi kalau misalnya udah 70 kali, 80 kali, di atas 60 rata-rata kan, rata-rata orang dewasa segitu ya. Masih normal. Masih, itu kan normal Bang, itu kesurupan Bang. Jadi kalau di bawah 60, 40, ya 40 kali per 1 menit, itu udah hipo. Jadi trik membedakan antara hipotermia dan kesurupan. Jadi kalau 70 ke atas kesurupan. Gua orang kesurupan nggak pernah ngitung denyut nadi Bang. Iya, kayak lu juga nggak perlu ngitung 60 kali per 1 menit keburu mati orang. Iya, estimasi aja. Estimasi. 10 detik berapa Berapa tinggal kali? kali 6 gitu kan. Itu aja biar gampang ya Bang. Siap. Jadi kalau itu udah di bawah
di bawah rate rata-rata orang dewasa itu udah nggak jauh itu hipotermia. Oke. Gitu sih paling. Ya Dan udah. kalau mau pakai teknik itu, trik ya tadi paling. Kalau udah sampai di bawah itu, ya sudah lu bawa turun ke bawah. Jadi kan sekitar 30 menit ya. Kalau dari bawah itu 15 menit ke Tarengtong, 15 menit ke Telaga Biru. Jadi kalau naik itu setengah jam. Jadi lu tinggal bawa turun ke bawah, tidak menjadi pahlawan, tidak menjadi orang hebat, turun ke bawah, lapor, selesai. Tapi ada cara lucu juga bang. Apa tuh? Kalau lu kan ngikat. Kalau Kang Akri itu ada. Kalau Kang Akri itu punya 2 cara. Yoi. Buat mendeteksi itu kesurupan beneran atau bohongan. Iya. Atau hipotermia atau bukan. Jadi kalau cowok gamparin. Gamparin. Kalau cewek cium aja. Cium aja, dia pasti. Tapi pelan-pelan, maksudnya ngomong, gue cium nih, jangan gue cium langsung. nih, gue cium nih, gitu kan. Jangan langsung nyium. Itu modus bang. Enggak, kasih secara physically Jeda orang waktu. yang kira-kira lo habis makan pete atau gimana gitu kan, terus makan apa lah gitu yang berbau. Terus lo ngomong aja pelan-pelan, gue cium nih, gue cium nih, gue cium nih. Tapi jangan cium beneran, jangan cium beneran. Takut-takutin aja. Ada satu trik lagi bang. Jadi kalau emang terlihat begitu, lu bisikin kupingnya. Ini kalau cewek ya? Enggak, ini kalau cowok ya. Bilang sama dia, bro, cewek lu betikung. Dia bete kan. Lu langsung digampar atau dimarah-marahin, itu berarti sembuh dia. Oke, kalau cowok. Kalau cewek? Kalau cewek, Ya, cewek cari sendiri aja gimana caranya ya kan. Yoi. Tapi yang jelas, ini pohon bersejarah buat Ya, Bang Epe pohon dan bersejarah. 3 temennya. siap. Sukses buat diikat, mudah-mudahan lo. Ya kalau lu nonton dan teman-teman gue kalau lu nonton, inget gue lah. Sampai ketemu di post berikutnya. Oke, mantap. Teman-teman, Siap. sampai di jalan beton. Dalam beton nih kita. Beton. Salah kampung gua bang. Yoi. Kampung gua masih tanah. Ya. Di sini beton. Apa namanya? Tes buat teman-teman ya. Lu hitung berapa betonnya. Ya. Kalau udah hitung lu kasih tahu gua. Dapat kaos. Jempol dulu deh. Solid banget sih. Pokoknya juga kita ya. Lu pikir gak capek ngitung beton dari sini ke sana kasih. Oke, dapat kaos sama We Adventure. Ya. Cuman yang mastiin jawaban mereka bener atau salah siapa? Nah itu. Lo ngitung emang? Ngomong itu nggak ente? Nah. Ayo wis, gua mau kasih tahu. Oke. Terakhir kan ada cerita jenglot ya. Jenglot. Tentang jenglot lah, ceritanya Bang Pongki. Bang Pongki. Di situ dalam cerita itu Bang Pongki ngasih tahu bahwa dia masuk ke dalam hutan tebu ya Bang. Iya. Nah, Turun di sini. ini perkiraannya kurang lebih koreksi Bang Pongki kalau salah. Dia turun jalan beton langsung masuk ke dimensi lain yaitu hutan tebu. Iya. Yang akhirnya harus jam 4 sore nyampe ke Montana, tapi ternyata jam 7 atau jam 8 malam gitu. Setelah sholat. Sampai Montana, setelah sholat. Kalau sholat asar ya bang. Alasan bisa. Bisa, nggak bisa. Oh, sholat bisa. Ah, pokoknya denger aja, nuwe sholat. Ya mari silakan. Ya mari. Ajan, sholat, terus langsung malam blok, langsung ketemu base camp ternyata. Gitu aja sih teman-teman. Nanti dilanjut di cerita apa gini. Berikutnya ini apa sih kita? Kita masuk Panyancangan. Panyantangan dan Rawalina. Panyancangan air terjun dulu. Terjun dulu. Oke. Ya, nanti dilanjut di spot berikutnya. Bentar. Ini lagi di sini. Gue mesti ngitung kan? Enggak, bukan. Lo tahu Dewi? Oh iya. Iya, jadi ada kuntilanak yang namanya Dewi. Kok gue nyebutin bagus? Halo Dewi. Ada Dewi. Dewi. Dia tuh biasa nangkring di gini. Oh ini halo Dewi. Halo dulu lu udah jemput. Oh, udah nyebut duluan gitu. Jadi dia biasa nangkring di sini. Di atas keril lah. Ada keril yang biasa memberatkan Ya, para mungkin di pendaki. atas keril Bang Iwan. Ada juga diceritain Kang Akri Oke. di Pancakaki. Jadi buat temen-temen nih kalau lewat jalan betonan itu ngerasa kerilnya berat, Nah, ada Dewi siapa lagi lagi? gendong. Ada Dewi lagi. Oke teman-teman, dilanjut di pas berikutnya ya. Udah, biar santai Bang ya.
Apanya? Sambil Sambil manasin ini daun pisang, dan pisang buat bikin lontong kali bang ya. lontong, liwet ya. Lontong, buras, nasi liwet. Yoi. Nih, Kita nggak dapat bambu soalnya. iya anak sultan payungin. Kedi payungnya di situ, di sini kagak. Diberdiri di tengah dong. Skincare mahal bang, naik gunung harus pakai payung. Siap, bos. Gimana sih nggak beres, nggak digaji juga ntar. gitu dong. Nah, Ini gitu kan dong. mantep. Jadi gitu teman-teman, kalau karena skincare mahal, jadi kalau naik gunung pakai payung aja. Yoi. Paling cuman 27.000 bang payungnya. 27.000, kulit kita nggak hitam. Yoi. Ini kayak di kita yang Ya. baru. Kayak di gunung. Iya. Hah? Karena lo ngomongin kenceng bang, kenapa bang? Forgear. Oh, Forgear. Wah, belum ada logonya bang. Forgear. Oh, Forgear. Iya nanti kita punya produk payung juga dari Forgear. Yoi. Nggak mahal kok harganya, cuman yang jelas lebih baik dari skincare. Posisi kita sekarang ada di jembatan beton antara Telaga Biru sama Panyancangan Gunung Yoi. Gede. Berapa sih jumlahnya jembatan beton itu, Bang? Tahu tadi lu ngitung baru 512 ya? 530. Oh, 530. Berapa paling sekitar 1000 jembatan beton tapi. Itu kan pertanyaan, Bang. Kenapa dikasih tahu jumlahnya? Ya kan itu perkiraan. Oh, perkiraan. Jadi yang bisa ngitung sesuai, bisa nebak jumlah betonnya, itu kita kasih hadiah kaos Forgear. Kalian bisa tebak. Soalnya sama Bang Epe dihitung nih dari ujung sampai ujung. Jadi kalau yang jawabannya benar langsung dapat kaos. Siap. Siap. Oke, kita mau ngelanjutin Ngopi dulu, coy. ngopi sambil garang-garang. Ini ngomong satu tempat ini kita sewa, Bang. Kenapa? Anak sultan bebas, bebas. Gunungnya kita sewa, Bang. Gunung kita sewa. Teman-teman, ini gunung kita sewa. Buat kita santai, ngopi, sama ya ini Ini sama bakar-bakar daun. lah. bakar daun nih. Apa sih? Iseng aja sih. Iseng. Nggak ada kerjaan aja di sini. Halo kakak. Halo, Kak. Mampir Kak, ngopi. Bang, ngopi bang. Ngopi, Bang. Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi di shelter depan berhenti lanjut. Oke. Mantap. Pokoknya kita 1 kilo berhenti, 1 kilo berhenti. Oke. Kita aja ya. Satu gunung kita sewa. Ketemu di Panyancangan, habis dari Panyancangan kita air terjun dulu. Satu gunung kita sewa. Ya udah ngomong udah tadi ngomong Satu gunung kita sewa. Sudah bang, tadi bang. sewa. Bayar kagak. Ya wes, oke. Masih ketemu lagi di pos berikutnya. Potong. Untuk bayar gunung. Bang. Bang. Coba lagi. Ini Ciberem ya bang? Ciberem bang. Ciberem, Ya. gua penasaran sama batu itu. Kalau yang gua tahu sih ya menurut cerita itu ini dulunya orang. Jadi dia entah kronologisnya gimana dia datang bertapa lalu menjadi batu di Oke. Sungai Ciberem. Oke. Ini Sungai Ciberem ya bang? Ya, aliran Sungai Ciberem, air terjun Ciberem mengalir ke Sungai Ciberem. Oke. Ada 3 air terjun? Ada 3 air terjun. Oke, ini apa bang? Ini Ciberem, Curug Ciberem. Oke, yang sebelah tengah? sana Curug Ciherang Pergi Herang. dan Yang paling pojok? ujung adalah Curug Cikundul. Berarti Curug Ciberem ini akan mengalir ke Sungai Ciberem. Ya, Curug Ciherang ini akan mengalir ke Sungai Ciherang. iya. Dan Curug Cikundul akan mengalir ke Sungai Sungai Cikundul. Cikundul. Nanti di atas itu dia akan menjadi satu. Jadi satu sumber. Jadi satu Pak, ya? sumber ya. Abang pernah susur sungai di atas? Sampai ke Lembah Masigit agak ke dalam, Oke. itu air udah menghilang bang. Jadi Oh. jurangnya itu terlalu dalam. Jadi Terlalu waktu dalam, itu ya? pernah kita nyobain untuk tutur sungai, nembusin kemana sih nih? Hulunya nih Ciberem nih. Oke. Berarti sekarang misalkan ini sekitar 40 meter ya, 35 meter lah ya ke atas ya. 5 meter lah. Lembah Masigit itu ketinggiannya lebih dari sini. Gua nggak bisa ngukur pastinya ke dalam, tapi gua bawa kermantel itu ngeliat ke dalamnya Nggak aja, nggak sampai. Kabut terlalu tebel, jadi gua mutusin untuk balik. Oke, Soalnya Lembah Masigit kita masih agak masuk lagi ke dalam itu, nyebrang. satu set karmantel aja udah 50 meter ya? Iya, kita bawa 50 meter. Itu nggak sampai? Karena kondisinya kabut, hujan, ya kita mutusin untuk balik. Kita langsung turun ke Masigit ke arah Sukabumi. Siap. Oke. Obsesi tuh bang. Obsesi ya. Ya jadi teman-teman, ini kita berdiri di Curug Ciberem, curug yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya bang ya. Iya. Tepatnya dari jalur Cibodas. Jarak tempuhnya kalau trekking wisata itu
sekitar 1,5 jam lah Bang ya? Satu jam Sampai 1,5 awam jam. lah. Cuma kalau ya kita ngukur tambah lah setengah jam lah ya. setengah jam kurang lebih. Dari Cibodas sampai Dari- ke Curug ya? Enggak, dari ini. Dari Panjang. Jadi rutenya itu dari pos pendaftaran ke Telaga Biru Oke. setengah jam. Oke. Kemudian ke atas itu sekitar 20 menit. Oke. Jadi kalau misalnya mau dihitung dari bawah kan setengah jam, 20 menit? 20 menit, terus ditambah lagi kita harus bolak-balik 1,5 jam sampai ke Panjang. Oh. Jadi kalau turunnya sebenarnya setengah jam. Cuma yang bikin lama itu kan ya wisatawan, Istirahat. Ya, foto-foto. foto-foto segala macam Oke. kan. Oke teman-teman, yang jelas kalau misalkan pada main ke sini yang jelas Ya. jaga sumber air karena ini benar-benar jadi sumber air warga di Iya, bawah ya. warga di bawah. Jadi jangan sampai kita buang hajat, tipis gitu kan, apalagi sampah gitu kan. Sangat tidak inilah ya. Tidak bijak lah untuk hal itu. Tapi gue udah lama kesini, rupanya udah banyak berubah gitu ya. Ya. Udah ada pondokan, udah Karena bersih. memang di setting udah buat wisatawan, jadinya Iya. udah banyak MCK segala macam. Cuman yang jelas udah oke lah tempatnya. Sebelah sana ada lagi Sungai Cantik ya, sungai kecil ya. Kalau misalnya kita lihat sini ada Ciberem, Hah? kita nyebrang sedikit ke Sungai Cantik, nanti ada turun tuh ke jalur Hanyawarak namanya. Hanya warak ya? Hanyawarak, nanti tembus ke lapangan golf. Oke. Tapi lagi-lagi itu bukan jalur umum ya. Itu jalur evakuasi atau jalur evakuasi, ekspedisi lah ya. penelitian lah mungkin lah. Oke. Penelitian burung Iya. atau hewan segala macam atau Cuma gue yang agak menarik di sana itu ada kayak apa sih kalau Kang Akri Pancakaki bilang itu ada kayak semacam tikus tapi yang smart gitu bang. Oh iya. Tikus kecil buntutnya lancip. Bandung. Iya, Bentuknya kayak buah mangga. iya. Iya, mirip buah mangga. Yang pas kita lewat jalur sana, Iya. lewat Iya, jalur itu. Belanda itu kan Ah. ada tikus yang kayak gitu tuh, Iya. nyamperin kaki gua. Kita usir nggak mau Iya, dia. dia nggak mau malah, dia. Malah Ah. ngedeketin kaki gitu kan. Itu tikus yang paling cerdas katanya. Makanya dibilang smart gitu ya. Dibandingin mode. sama tikus-tikus kota gitu ya. Tikus got. Apa tikus? Lebih pintar tikus gunung ternyata. Gitu sih bang. Ya weh teman-teman, itu aja penjelasan mengenai air terjun Ciberem, Siap. Ciherang dan Cikundul. Oke. Kita ketemu lagi di pos berikutnya. Siap. Nggak pakai blue band gorengnya mas? Nggak ada berbedanya Pak. Pakai pasir. Kerupuk aja enak goreng pakai pasir loh. Itu kerupuk. Oh ini roti emang bedanya apa sama kerupuk? Ngeres Pak. Oh, Di mulut ngeres Pak. Gue pikir pasir itu kan media buat goreng. Iya. Pokoknya apa kata Chef Iwan aja mau masak apa hari ini? Chef Iwan. Kalah Chef Juna. Chef Joni Dip. Itu siapa Joni? Joni Dip. Dip. Dep. Joni Dep. E-nya satu. Joni Dep. Dibikin siapa tuh bang? Enak banget. Bang. Jadinya roti goreng ya. Ini roti goreng. Dalamnya itu telur sama keju. Enak banget. Lebih baik dibanding jagung rebus. Chefnya nih, chefnya. Cilok. Bang. Panas belum? Dulu pas posisi lu itu ngapain di situ? Banyak kaki di sini. Sama Lu mau ngecamp? yuk, nggak mau yuk kan cuma istirahat doang sebentar. Terus dia kencing ke sana, tapi nggak di situ, biasanya di sini. Tapi nggak di dalam. Oke. Tiba-tiba dia balik. Oh yang kondisi. Banyak kaki yang gue camp sini. Oke. Yang videonya sama Awi yang 3 hari sama kuntilanak sama Han sama Hans di di sini sini, muter-muter. Ya, sama Bang Uyu almarhum ya? Bang Uyu yang Yang judulnya Kuntilanang ya. Kuntilanang. Nah, Kuntilanang itu posisinya di sini. ya Gede.
Dulu toiletnya bukan sini bang ya? Dulu toiletnya bukan ini. Jadi kronologisnya ya, kalau teman-teman ingat tuh di cerita itu, jadi Bang Wiyol almarhum itu tuh jalan begini tapi nggak kencing di WC karena gelap posisinya kan. Oke, WC di sini. WC di sini kalau nggak salah ya waktu itu ya. Pipisnya di sini. Pipisnya ya sebelah depan sini, ini nggak ada nih dulu. Oh, sini kosong. Ya, Berarti begitu dulu rungsuk, tempatnya rungsuk. kasarnya di sini lah ya. Iya. Kasarnya di Terus sini. dia kencing, tiba-tiba keluar merangkak dari itu. Dari sini keluar. Ya, dari belakang, dari Dari apa? arah sini berarti ya. Ya dari belakang WC. Ah, Terus dia berbalik begini. oke. Udah, gitu. Berbalik dengan Sementara gue di jalan, sampingnya kan, dengan jalan yang iya, kaku iya. Sementara gue di sampingnya langsung gue timpukan waktu itu kan, pakai batu. pakai batu. Karena emang senang juga kan gitu bang. Kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu kan Iya. timpuk aja gitu kan. Karena ya creepy lah, gak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin lah pokoknya. Di sini kejadiannya pas di Tahu gue dia ngerangkak, cuma posisi kebalik. Awe bilang kebalik. Gue nggak paham waktu itu kan. Ya posisinya kayang. Iya. Posisi kayang. Ya. Kalau teman-teman ingat juga cerita di Pancakaki yang gue sama Bang Akri, Ah. ya di sana juga sama yang gue diganggu. Oh, Kalau dekat berarti jauh, kalau jauh berarti dekat. Oh, itu Sama di satu sana. lagi yang 3 hari. Apa? 3 hari. 3 kopi bareng kuntilanak. Oh, Part, bareng 3 jalan part. juga. Di sini nggak bisa jalan. Oke. Sebelah mana? Sebelah sana. Tapi udah bagus Bang ya. Hah? Udah bagus WC-nya. Sudah bagus. Toiletnya baru berarti. Udah coba. Guys, nanti kita lanjut di Kandang batu. Sebelum Kandang Batu nanti ada sangkar pemandangan. Ya, satu pemandangan. Dan gua akan Kalau teman-teman ingat, kalau ingat event ngopi bareng kuntilanak, kejadian gua sama Hans tidur bareng kuntilanak itu di Kandang Batu, nanti kita ketemu. satu lagi ya, gue lupa ya, yang temannya Bang Awe itu yang nggak bisa jalan, kakinya kaku, mungkin panjang lagi kalau nggak salah Bang, mungkin ya. Betul. Oke, ketemu di pemandangan. Siap. Lokasi kakek-kakek. Siap.